Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimpat Rahman Srigar dari kelas PS 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu kontemporer ekonomi dan keuangan Islam. Pertama, pengertian kontemporer ekonomi dan ekonomi Islam. Kontemporer merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala perilaku atau kegiatan manusia, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi yang perilakunya itu diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam syariat Islam. Lanjut, satu, model dan metode pengentasan masalah perburuan. Perburuan secara umum merujuk pada seluruh aktivitas yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pemberi kerja atau pengusaha. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses perekrutan, syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, hingga penyelesaian sengketa kerja. Perburuan juga mencakup studi tentang dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi hubungan kerja tersebut. Dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja. Tempat kerja adalah setiap tempat yang di dalamnya terdapat tiga unsur, yaitu adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial, adanya sumber bahaya, dan juga adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus-menerus maupun hanya sewaktu-waktu. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu spesialisasi tersendiri karena di dalam pelaksanaannya, di samping dilandasi oleh peraturan perundang-undangan, juga dilandasi oleh ilmu-ilmu tertentu, terutama ilmu teknik dan medik. Kedua, upaya sistematis mengentaskan kemiskinan. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai suatu pengukur dalam masyarakat untuk menentukan apakah dapat dikatakan miskin. Menurut Bank Dunia, bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mencapai standar kehidupan minimum. Nugroho mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi absolut atau relatif pada suatu wilayah yang masyarakatnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sesuai dengan adat istiadat yang ada. Banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengentaskan kemiskinan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat suatu negara, baik itu dari sektor formal maupun non-formal. Sektor formal dapat berupa layanan yang diberikan oleh pemerintah, seperti pro masyarakat miskin dengan memberikan bantuan-bantuan sosialisasi dan pelatihan kerja serta lowongan pekerjaan. Upaya untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar dalam kemampuan berusaha masyarakat miskin. B. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam perannya ikut andil dalam kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar. C. Upaya mewujudkan sektor ekonomi, politik, sosial, dan memungkinkan masyarakat miskin memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh hak-hak dasar dan peningkatan taraf kehidupan yang berkelanjutan. D. Memberikan rasa aman bagi semua kalangan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Melihat dari fenomena-fenomena di atas, Islam menawarkan langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi ketimpangan kemiskinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekonstruksi teologi kemiskinan. Yang kedua, membangun kesadaran memberantas kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan etos kerja. Ketiga, pertumbuhan ekonomi versus pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi merupakan salah satu strategi utama yang dapat diambil untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi tersebut. Pemerataan ekonomi tidak hanya tentang redistribusi pendapatan atau kekayaan, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, menurut Islam, merupakan hal yang syarat nilai
suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah the process of elevating property and provision of is comfort, comfort and fancy in life atau proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan, dan tata susila dalam kehidupan. Dalam pertumbuhan ekonomi ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri. Yang pertama, sumber daya yang dapat dikelola atau investable resource. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, wirausaha. Yang keempat, teknologi. Selanjutnya B, pengertian keuangan Islam atau syariah. Keuangan Islam atau syariah merupakan salah satu sistem manajemen keuangan yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Hal ini tidak hanya berlaku pada sistemnya saja, tetapi juga berlaku bagi para lembaga penyelenggara keuangan serta produk-produk yang ditawarkan. Selanjutnya, investasi asing dalam perspektif Islam. Investasi berasal dari bahasa Inggris atau invest yang berarti menanam, menginvestasikan atau menginvestasikan uang modal berdasarkan terminologi. Salim dan Budi Sutrisno menyebutkan bahwa investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik asing maupun domestik, dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, etika profesi akuntansi dalam perspektif Islam. Etika adalah pedoman mengenai norma dan nilai yang berhubungan dengan salah, benar, baik, dan buruk. Misalnya, tindakan apa saja yang pantas dilakukan maupun yang harus kita hindari. Prinsip kode etik akuntan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipercaya atau amanah. Yang kedua, legitimasi. Yang ketiga, objektivitas. Dalam Islam, akuntan harus bertindak adil, tidak memihak, bebas dari konflik kepentingan bersama. Yang keempat, perilaku yang didorong keimanan. Dalam Islam, perilaku akuntan harus konsisten dengan keyakinan akan nilai Islam yang berasal dari prinsip serta aturan syariah. Yang kelima, perilaku profesional dan standar teknik. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Walau saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.